Oke, baik teman-teman semua ya. Eh, Maaf agak sedikit telat tadi kelamaan di kelas sebelah. Nah, kita akan lanjutkan ya teman-teman di sesi yang terakhir. Akhirnya kita sampai juga ke sesi penghujung pelatihan kita di pertemuan ke-15. Namun sekali lagi, walaupun ini akhir pelatihan, bukan berarti akhir dari perjuangan kita dalam kegiatan secara keseluruhan ya, karena masih ada satu lagi kegiatan yang sangat penting yang kita harus berjuang mati-matian untuk bisa berhasil di situ, yaitu uji kom gitu ya. Nah, sehingga setelah selesai pelatihan ini teman-teman, waktunya silakan digunakan untuk memperdalam lagi materi-materi tentang junior web programmer, karena sekali lagi sesi pelatihan ini hanya 30% dari proses pembelajaran teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal gitu bahwa eh, 30 JP ini hanya 30%, sisanya tuh teman-teman belajar mandiri kan gitu ya, seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak dari Kominfo itu. Nah, kita akan lanjut ke materi terakhir kita, yaitu tentang responsive web design ya, menggunakan Bootstrap tentunya ya. Walaupun konsep dari responsive web design itu tidak hanya bisa diimplementasikan dengan hanya menggunakan Bootstrap ya. Tools yang lain juga banyak. CSS yang biasa juga kita bisa membuat website responsif menggunakan Flexbox, dan CSS Media Query itu juga bisa bikin website yang responsif. Tapi teman-teman, akan jauh lebih mudah jika menggunakan Bootstrap, masalahnya itu ya. Jika kita ingin membuat website responsif menggunakan CSS seperti CSS Media Query, seperti CSS Flexbox, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mendalaminya gitu ya. Sehingga tema responsif design ini kita langsung ke Bootstrap ya, karena jauh lebih mudah mengimplementasikannya dan jauh lebih cepat, dan hasilnya pun sangat bagus. Oke, nah eh, sebelum saya mulai, barangkali nanti nggak cukup waktunya, saya ingatkan teman-teman jangan lupa mengumpulkan tugas akhirnya. Tugas akhir adalah tugas yang 13 itu sampai ke login ya, sampai ke login. Nah, teman-teman harus mengumpulkan tugas akhir ini karena itu akan menjadi proyek akhir dari teman-teman. Jadi selesai nggak selesai, silakan teman-teman nggak bisa menyelesaikan 100%, tolong disubmit aja tugas ke-13-nya. Dari teman-teman mau nilai di proyeknya. Oke, kita langsung ke materinya. Saya izin share screen. Nah, ini teman-teman di si kelas sebelah. Ini hasil pembelajaran di kelas sebelah tadi, di kelas A gitu ya. Kita belajar membuat website responsif dari aplikasi yang sudah kita buat gitu ya. Aplikasi pendaftaran siswa kan ya. Nah, itu di mockup jadi seperti ini teman-teman ya. Emang nggak jadi gimana-gimana juga, yang penting responsif ya, karena waktu juga nggak banyak. Nah, teman-teman nanti bisa memperindah lagi, memperbagus lagi, karena teman-teman punya waktu yang sangat banyak setelah sesi perkuliahan, pelatihan yang 15 ini, teman-teman punya waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan sampai uji kom. Silakan diperbagus lagi tampilannya, dilengkapi lagi fitur-fiturnya, sehingga teman-teman benar-benar siap menghadapi uji kom. Nah, tampilannya kayak gini teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat navigationnya, navbar yang responsif, menu-menu di atas itu yang responsif ya. Artinya menunya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran layar ya. Ketika layarnya besar, semua menu ditampilkan. Tetapi ketika ukuran screen-nya semakin mengecil, menunya itu akan di-hidden, di-shrinking gitu ya. Dan kita masih bisa mengaksesnya melalui uh, icon hamburger ini ya. Masih bisa mengaksesnya gitu. Dan begitupun kontennya ya. Kontennya sebelumnya itu terpotong ketika diperkecil layarnya. Nah, sekarang udah enggak. Kontennya itu jadi seperti ini teman-teman. Awalnya ketika ukuran layarnya itu LG atau large icon gitu ya, large screen, itu dibagi dua, ada foto, ada bagian informasi. Dan bagian informasi juga ini dibagi lagi tiga di bawah sini ya. Ada nama, alamat, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini nested nested row ya, kita buat bersarang gitu ya. Dan ketika dia sampai, ini kan dari large ya,
ketika ke medium, lihat tuh perubahannya ada ya ketika di medium. Ya. Nah, seperti ini, lihat ya. Tadinya kan 3 ya, sini 1, 2, 3. Nah, ketika lebih kecil lagi ke small itu jadi 2, 1, 2. Dan ketika lebih kecil lagi ke ini yang small ya. Ya ini jadi 1, 12 grid system. Ketika lebih kecil lagi semuanya jadi 1 ya. Semuanya 1 dan nggak ada yang kepotong ya. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini, memahami tentang konsep grid system di Bootstrap. Oke, nah silakan sekarang teman-teman membuka projectnya. Ini akan saya Pak yang punya kelas B ini kan kelas A ya, daftaran A. Saya buka yang kelas B. Open folder. Daftaran B. Lalu kita buka website yang pendaftaran B-nya. Dia kan punya pendaftaran A ya. Pendaftaran B. Nah ini kita login dulu. Admin. 1. Nomor masih ingat passwordnya. Lalu ke pendaftar. Nah ini. Nah website kita ini belum responsif ya teman-teman. Ya, jadi dia tidak bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Dia akan selalu seperti ini. Ya. Dan bahkan kalau eh, bahkan kalau kita kecilin, ini ya teman-teman, dia akan kepotong-kepotong ini dan tidak menyesuaikan dengan bentuk screen-nya. Dia akan selalu statis gitu aja layoutnya, nggak berubah-berubah ya. Dan suatu saat ketika layoutnya semakin mengecil, dia akan terpotong. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai website yang nggak responsif. Artinya dia tidak adaptif dengan ukuran screen. Ya, karena memang kemarin kita dalam membuatnya tidak memperhatikan faktor-faktor ukuran screen ya. Kita hanya memfokuskan ke functionality di PHP-nya, di HTML dan CSS-nya tanpa memperhatikan aspek responsivitas dari sebuah website gitu ya. Nah, kali ini kita akan membuat, tapi sebelum membuat kita pelajari dulu konsep dari 12 grid sistemnya Bootstrap, baru kita akan buat menjadi website ini menjadi lebih responsif. Oke, langsung aja ya. Nah, gimana cara mengimplementasikan Bootstrap? Nah, teman-teman, Bootstrap itu adalah bisa dikatakan dia adalah library ataupun framework dari CSS. Jadi dengan menggunakan Bootstrap, kita nggak perlu lagi repot-repot membuat semua style gitu ya. Karena Bootstrap sudah menyediakan default style dari setiap elemen HTML. Ya, udah ada default stylenya. Kayak button, itu udah ada default-defaultnya. Tabel juga udah ada, lalu gambar udah ada, image udah ada gitu ya. Bahkan banyak sekali kelas-kelas yang kita bisa gunakan dalam mendapatkan hasil tampilan yang bagus. Gitu ya. Sehingga yang perlu kita hafalkan justru di Bootstrap itu udah beda lagi, bukan kayak kita di HTML dan CSS. Yang kita hafalkan di Bootstrap itu adalah nama-nama kelasnya ya, cara nama kelasnya dan cara menggunakannya. Dan karena Bootstrap itu sangat banyak, maka sebenarnya skill yang perlu kita kuasai itu bukan menghafal ya, bukan menghafal nama kelas tadi seperti saya katakan tadi ya. Kalau mau dihafal bisa itu bagus gitu ya. Tapi kalau saya rasa kayak sulit ya menghafal kelasnya Bootstrap banyak sekali gitu ya. Jadi yang paling
make sense, yang paling make sense ya itu teman-teman memahami cara membaca dokumentasi dari Bootstrap. Dan itu biasanya selalu diajarkan oleh para eh, instruktur Bootstrap gitu ya. Jadi teman-teman silakan buka dokumentasi dari Bootstrap ya. Getbootstrap.com ini teman-teman akses saja halaman tersebut. Lalu teman-teman klik bagian documentation gitu ya. Nah, di sini sudah sangat lengkap dokumentasinya. Ada penjelasan bagaimana cara menggunakan eh, grid sistemnya Bootstrap. Di sini di bagian layout itu ada grid system. Nah ini gimana cara menggunakan grid sistemnya Bootstrap. Ya, apa saja yang harus kita gunakan? Oh, ternyata menggunakan grid sistemnya Bootstrap itu harus menggunakan kelas bernama container. Udah gitu kita harus pakai kelas bernama row dan harus menggunakan kolom. Ya. Nah, kolom ini juga tipenya beda-beda. Ada breakpoint-nya, ada SM, small, dan seterusnya. Kita baca di sini akan kita dapatkan berbagai macam ukuran dari breakpoint. Ada extra small, ada medium, ada large, ada extra large. Dan biasanya ini bisa dikonversikan ke device ya, extra large. Small ini adalah mobile atau handphone. Medium itu adalah tablet. Large itu adalah laptop. Extra large itu adalah desktop ya. Sedangkan extra small itu eh, device yang jauh lebih kecil dari handphone ya. Atau mungkin handphone yang ukurannya super slim gitu, yang kecil gitu ya. Nah, semuanya sudah dijelaskan dengan detail di sini ya teman-teman. Dan misalkan komponen juga udah penjelasannya sudah sangat detail. Bagaimana kita bisa menggunakan navigation bar, tipe navigation bar ini sudah ada di sini. Ya, tinggal kita gunakan saja. Oke teman-teman, nah sekarang langkah yang pertama kita akan mengimport template dari Bootstrap tersebut agar bisa kita gunakan di project kita. Caranya gimana? Klik bagian documentation, lalu teman-teman scroll ke bawah. Di situ ada yang namanya starter template. Silakan di copy gitu ya. Lalu teman-teman pindahkan ke sebuah tempat di project teman-teman ya. Mungkin bisa ditempatkan di ini, saya close dulu deh biar nggak pusing. Nggak kepake ini bisa close dulu. Banyak banget ya. Nggak sadar kita udah banyak banget tuh bikin filenya teman-teman. Udah banyak banget. Berapa nih? Nah, kita tempatkan di sini teman-teman. Buat namanya di sini template.php. Lalu tadi kita paste di sini. Nah, ini adalah template bootstrap-nya. Ini sekadar buat contekan aja sih, biar nggak bolak-balik ke situs tadi gitu ya. Ini contekan aja. Nah, untuk menggunakan template ini, kita harus terhubung dengan internet. Karena metode yang akan kita gunakan adalah menggunakan metode CDN atau Content Delivery Network. Artinya menggunakan Bootstrap dengan memanfaatkan eh, apa namanya masternya Bootstrap ya yang sudah tersimpan di cloud ya. Jadi kita nggak harus lagi mendownload library-nya Bootstrap terus kita copy masukin ke laptop kita, nggak perlu ya. Kita cukup menggunakan link CDN-nya sehingga kita bisa langsung mendapatkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Bootstrap tanpa harus mengcopy ke laptop kita. Yang terpenting ada terhubung dengan internet. Jadi ada dua cara sebenarnya untuk menggunakan Bootstrap. Bisa kita download masternya, library-nya, kita simpan secara fisik di media penyimpanan di laptop kita, atau dengan cara eh, menggunakan linknya. Ya, yang penting terhubung dengan internet. Oke, saya rasa cara yang kedua ini cara yang paling mudah dan paling aman. Oke, pertama kita harus hubungkan dokumen kita ke Bootstrap CSS-nya. Ya, lalu kita harus hubungkan dokumen kita dengan JavaScript, Bootstrap JavaScript-nya.
Oke, langsung aja teman-teman. Kita hubungkan dengan Bootstrap CSS-nya dulu. Copy di sini teman-teman, copy ya. Lalu kita pindahkan ke halaman yang memang ingin kita mockup ya dengan Bootstrap, yaitu halaman list pendaftar ya. Karena halaman ini yang paling banyak elemennya gitu ya. Nah, sedangkan halaman-halaman yang lain kan cuma sedikit elemen, jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan. Di halaman ini kita bisa bisa lumayan bereksplorasi gitu. Nah, di sini kita kopas, kita copy, kita paste gitu ya. Di atas mystyle.css, di atas link CSS-nya, link CSS-nya kita. Ingat ya, di atas, jangan di bawah. Kenapa jangan di bawah gitu ya? Karena kita ingin link CSS kita ini masih berfungsi. Sehingga kalau di bawah itu dia akan bertindak sebagai replacer ya. Dia akan menimpa default Bootstrap yang udah ada di sini. Kalau kita nggak cocok atau kita ingin tambahkan, kita rubah, kita ketikkan di sini di my CSS kita, maka dia akan tertimpa. Ya, jadi jangan sampai my style kita tuh di atas. Nanti apapun yang kita ketikkan nggak ada dampaknya karena udah ke replace sama punyanya Bootstrap yang di bawahnya. Karena eksekusinya itu kan dari atas ke bawah, teman-teman. Yang bawah itu akan selalu menimpa yang atas jika ada yang sama. Sekali lagi, tolong dipastikan link Bootstrap-nya ini selalu lebih dulu dijalankan ketimbang CSS yang kita buat sendiri. Ya. Oke, sudah. Lalu teman-teman, di template-nya kan ada juga yang JavaScript Bootstrap-nya ya. Nah, itu kita copy juga teman-teman. Sebenarnya mulai dari script ini nih. Dari script, opening script sampai closing script. Ya. Tapi saya akan ambil semuanya dari mulai komennya ini. Ya. Kenapa saya ambil komen-komennya juga? Ya biar jelas pembatasnya antara HTML yang bawaan dokumen sama bawaan Bootstrap gitu ya. Nah, untuk JavaScript itu best practice-nya kita letakinnya bukan di heading, teman-teman. Kalau size CSS memang di head gitu ya, di head sini. Kan di head ya. Bootstrap ini CSS-nya kita letakkan di head, sedangkan kalau JavaScript itu bukan, tapi di akhir body sini, teman-teman. Nah, silakan teman-teman kopikan di sana. Kan disimpan, save all. Sudah ya, di save all. Oh, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Ini kan punya yang belum belum dikasih bootstrap seperti ini, teman-teman. Nah, saya akan copy lagi. Saya jalankan di sebelahnya sini. Pindah ini. Yang ini berarti ini yang belum pakai bootstrap, dan yang ini yang udah pakai. Ya, kelihatan nggak bedanya, teman-teman? Kita lihat ya bedanya. Ini yang lama, ini yang baru. Yang baru ini yang udah pakai bootstrap. Ya. Jika teman-teman mencoba dua ini nggak ada bedanya, berarti ada yang salah tuh ya. Yang pakai bootstrap ini harusnya fontnya berbeda tuh ya. Ini pakai bootstrap fontnya seperti ini. Cenderung lebih gede-gede fontnya. Akhirnya dia udah nggak bisa ditampung lagi di kanan karena fontnya gede, dia pindah ke bawah. Lihat tuh ya, dia pindah ke bawah. Jadi berantakan gini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita rapihin kok, jangan khawatir. Jadi cara mengidentifikasinya apakah bootstrapnya sudah berhasil di load atau belum, kita bisa melihat dengan mudah ada perbedaan dari jenis fontnya. Ya, ini jenis font yang sudah ada bootstrapnya, sedangkan yang satunya lagi ini yang lama ya. Oke, sudah ya. Nah, setelah kita berhasil meload bootstrapnya, kita ingin coba dulu menambahkan beberapa komponen bootstrap yang mudah-mudah ya, yang biasanya sering digunakan, yaitu navbar dan jumbotron ya. Itu sebelum ke responsif
ke 12 grid system. Sebelum kita masuk ke materi 12 grid sistemnya Bootstrap, kita tambahkan dulu apa tadi teman-teman, navbar sama jumbotron. Ya. Karena dua elemen ini jika sudah ada di website, itu website kita udah ketolong banget tampilannya gitu ya. Lumayan bagus. Oke, langsung aja teman-teman. Bagaimana cara menambahkan navbar atau navigation bar? Teman-teman bisa ke documentation sini, lalu ke bagian komponen. Bagian komponen ini ada di sini, yaitu navigation bar, navbar. Ya, klik di situ. Dan di situ dia sudah menyediakan template navigation bar yang bisa kita gunakan. Ya, kita sesuaikan aja dari jenis template yang kita inginkan. Apa kita ingin menggunakan yang ini? Kayaknya enggak ya, karena kita nggak ada pencarian di sini. Kita scroll aja, cari yang lebih simple. Ini, ya ini simple, tapi nggak ada drop down menunya. Kita ingin cari yang simple, tapi ada drop down-nya. Ini, ya. Sepertinya ini adalah navbar yang kita cari, teman-teman. Kita copy, ya. Lalu kita pindahkan ke dokumen kita di sini. Di sini ya, di paling atas. Namanya juga navbar, masih harus di atas. Nah, tetapi teman-teman, Bootstrap itu biasanya akan menampilkan seluruh komponen itu dalam sebuah kontainer bernama class container. Jadi kita buatin dulu kelas kontainernya. Div class. Ada dua jenis kelas kontainer, teman-teman. Yang pertama bernama kontainer aja. Yang kedua bernama kontainer fluid. Bedanya apa? Kalau kontainer aja tanpa fluid, itu dia punya margin nantinya ya. Navbarnya itu nggak seluruhnya, nggak satu full, satu layar gini. Dia akan ada margin di sini sedikit. Atau kita coba aja deh. Pertama kita coba pakai yang kontainer aja tanpa fluid, biar teman-teman bisa lihat. Kalau kita copyin teman-teman di sini, eh kita kasih keterangan dulu ya, biar nggak bingung nantinya. Ini akhir dari kontainer Nakba. Kita simpan. Udah ya, udah tersimpan dan kita lihat hasilnya. Ini kita refresh. Oh, kok nggak? Oh, itu ya, di atasnya itu muncul. Bisa lihat nggak ya teman-teman? Nah, ini kontainer, bukan kontainer fluid ya. Jadi ini adalah seperti tadi yang saya katakan, hanya kontainer saja tanpa fluid. Sehingga dia mempunyai margin di sini. Margin, sini juga ada margin. Ya. Itu ciri khas dari kontainer. Tapi kalau kita gunakan kontainer fluid, yaitu akan mengambil seluruh layar ya. Hampir seluruh layar. Nah itu ya, hampir seluruh layar. Nah silakan teman-teman ingin menggunakan yang mana, kontainer fluid atau kontainer. Gak ada masalah, itu hanya masalah selera ya. Silakan digunakan saja yang mana teman-teman suka. Nah ini adalah link-linknya yang bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh misalkan ini ada drop down link gitu ya. Kita ganti dengan drop down milik kita. Ya, di sini ada misalkan pendaftar. Pendaftar itu ada dua menu lagi di dalamnya, yaitu bisa lihat pendaftar, bisa tambah pendaftar kayak gitu kan. Coba ya. Berarti di sini cari yang tulisannya drop down link. Cari yang tulisannya drop down link. Nah, ini teman-teman. Kita ganti dengan pendaftar atau pendaftaran. Pendaftaran. Daftaran. Lalu untuk sub menunya, ini action kita ganti misalkan add, tambah pendaftar gitu ya. Tambah pendaftar. Lalu bagian ini another actionnya kita ganti lihat pendaftar gitu aja deh. Nanti teman-teman tinggal bawa sendiri ya.
Nah, untuk tambah pendaftar itu kan kita menggunakan link apa teman-teman di sini namanya? Em, Form pendaftar.php. Berarti di sini harus kita ganti form underscore pendaftar.php. Dan tadi ada halaman home, kan di atas ini ada halaman home. Ini kita tambahkan linknya itu index.php. Index.php. Oke, saya rasa saya ngedit segitu aja untuk di bagian navigation bar ya. Teman-teman silakan nanti eh, lebih dieksplor gitu ya. Ini kalau kita tekan tombol home, kita akan kembali ke halaman home, lalu kembali ke pendaftar, lalu kita bisa lihat di sini tambah pendaftar, home dan seterusnya ya. Dan ini sudah responsif untuk navbarnya. Kalau kita minimize gitu ya, nih ketika dia mencapai ukuran medium size ya, maka menu-menunya disembunyikan dan diganti dengan sebuah icon ya. Sehingga kita bisa mengakses menu-menu yang tersembunyi tersebut melalui icon ini ya. Oke. Nah, kita sudah belajar satu buah responsive feature ya dari Bootstrap yaitu navbar. Nah, berikutnya tadi apa? Kita belajar apa lagi teman-teman? Jumbotron. Navbar ini bisa kita modifikasi ya. Banyak kalau modifikasi dari navbar ini, teman-teman tinggal explore aja di sini. Misalkan kita ingin merubah warna dari navbar. Bapak, saya kayak kurang suka deh warnanya itu. eh, Warnanya apa? Nggak, nggak oke gitu. Gray. Mana warnanya yang lain ada nggak gitu? Ya banyak warnanya ya. Tinggal kita lihat aja, kita cari di sini. Kita scroll, nah ini contoh-contoh warnanya teman-teman. Untuk hitam kita bisa menggunakan background dark. Untuk biru kita bisa menggunakan background primary. Navbar deck, ini navbar dark ya. Nah, tinggal kita copy aja nih. Misalkan ingin jadi biru. Nah, kita replace navbar kita di sini. Nah, ini kan navbar light ya. Navbar lightnya kita ganti navbar dark dan background primary. Harusnya dia jadi biru. Kita refresh. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Silakan dieksplor sendiri ya. Sekarang kembali ke Jumbotron. Kita cari di sini Jumbotron. Jumbotron mana ya? Jumbotron. Nah, ini ya, teman-teman. Jumbotron. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu model Jumbotron yang ada di sana. Model yang ada buttonnya atau model yang tanpa button seperti ini. Misalkan kita akan membuat Jumbotron kita lumayan meriah gitu ya pakai button. Kita copy aja teman-teman ya. Lalu kita nih akhir dari sini. Akhir dari kontainer navbar dan Jumbotron. Jumbotron. Tapi Jumbotronnya kita kopikan ke sini. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Sekarang website kita udah ada navbarnya, udah ada Jumbotronnya. Kalau misalkan teman-teman menginginkan Jumbotron yang ada marginnya, berarti teman-teman bisa menggunakan tadi ya kontainer, bukan fruit container. Oke, ya tinggal diganti tulisan hello world-nya, misalkan welcome to my website.
Atau bahkan untuk pendaftarannya diakses lewat sini di bagian Learn More gitu ya. Kita cari tulisan Learn More itu di mana? Oh, di sini. Nah, kita ganti di sini form pendaftar ya. Form pendaftar.php. Lalu tulisannya mungkin bukan Learn More, tapi eh, subscribe gitu ya, daftar. Subscribe now. Itu ya. Kalau kita klik, masuk ke pendaftaran. Oke. Nah, itu dan ini pun responsif ya teman-teman, Jumbotron kita ini. Kalau kita punya layar yang lebih kecil, dia juga akan menyesuaikan dengan ukuran yang HP. Jadi yang kepotong. Bahkan kita masih bisa melihat paddingnya, marginnya, nggak kepotong. Kalau punya kita ini malah udah kepotong tuh. Ya, udah kepotong. Belum ya, karena kecil juga sih ya. Oke, responsif ya. Nah, berikutnya sampailah ke kita belajar 12 grid sistemnya Bootstrap. Kita akan mengubah tampilan di sini ke model 12 grid sistemnya Bootstrap. Tapi sebelum itu, sebelum kita eh, membongkar gitu ya, membongkar eh, tampilannya, ini jam berapa sih? Masih sejam ya, kayaknya cukup ya. Kita bahas dulu sedikit teorinya ya teman-teman. Kita bahas dulu sedikit teorinya di sini. Nah, untuk bisa mengimplementasikan 12 grid sistemnya Bootstrap, syarat pertama teman-teman harus meletakkan 12 grid sistem tersebut dalam sebuah kelas bernama container. Ada dua pilihan, seperti tadi sama, bisa container ataupun container fluid. Teman-teman bebas menggunakan pilihan yang mana. Ya. Kali ini saya menggunakan container, tidak lagi menggunakan container fluid, karena saya ingin punya tampilan yang berbeda antara Jumbotron dengan konten gitu ya. Jadi konten itu ada marginnya gitu ya. Setelah itu syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama adalah harus diletakkan dalam kontainer. Syarat yang kedua harus menambahkan kelas bernama row, pembaris ya. Lalu syarat yang ketiga harus menambahkan kelas nama kolom atau call. Nah, disinilah konsep 12 grid system itu bekerja, teman-teman. Jadi Bootstrap itu selalu menggunakan ukuran 12 sistem grid. Nah, saya coba buatkan ilustrasinya. 12 itu kayak gini, teman-teman. Anggaplah satu layar monitor kita itu terbagi menjadi 12 grid nih. Grid pertama, grid kedua, grid ketiga, grid keempat, grid kelima, sampai grid ke-12. Dan kita bisa mendesain layout itu dengan membagi grid-grid ini. Misalkan kita ingin membuat elemen di sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri sini, itu berapa porsinya? 4 grid. Tengah 4 grid. Misalkan kanan 4 grid. Jadi semuanya dibagi rata. Boleh nggak misalkan nggak dibagi rata? Boleh. Misalkan kiri hanya 2, lalu tengahnya 10, berarti kan sisanya 2. Enggak ya. Tengahnya 8, berarti sisanya 2. Gitu ya. 2, 8, 2. Yang penting 12. Gitu. Nah, kali ini kita akan belajar coba ya, membuat 363 ya. Call 3, kita kasih kelas namanya adalah grid 1 gitu ya.
Ini grade 2, ini grade 3. Ya. Grade 2, grade 3. Ini kalau jumlahnya berapa teman-teman? 12 nggak? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3 belum ya. Berarti ini baru 9. Kurang 3 lagi. Tambahin aja lagi sini biar 12. Ini grade 4. Oke, mari kita sekarang tampilkan hasilnya. Apakah sudah bisa terlihat layoutnya? Tentu belum, teman-teman. Tentu nggak akan kelihatan gitu. Karena belum ada isinya gitu, nggak akan kelihatan juga. Nah, biar kelihatan, kita tambahkan CSS dulu ya. Kita tambahkan CSS. Kita kasih warna biar kelihatan ya, teman-teman. Grade 1, grade 2. Kita kasih tinggi dulu ya. Kan itu belum ada tingginya. Kan nggak ada kontennya gitu ya. Grade 3, grade 4. Misalkan kita kasih tingginya 100 pixel. Nah, lalu setiap grid ini punya warna yang berbeda-beda. Biar kelihatan nanti. Satu, grid 2, grid 3. Ini kita kasih warna. Background color adalah aqua. Kita copy di sini. Ini background colornya adalah orange. Ini background colornya adalah misalkan maroon. Dan yang terakhir, background colornya adalah magenta. Oke, kita coba save all. Nah, sekarang harusnya bisa terlihat ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat bahwa satu layar penuh kita itu udah kita bagi menjadi 4 elemen ya. Setiap elemen itu mempunyai 3 grid. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, kalau jumlahin 12. Nah, kebetulan jumlahnya sama besar. Bisa nggak sih kalau nggak sama besar? Bisa ya. Misal, misalkan untuk ini 2, karena 2. Berarti eh, tengahnya bisa kita tambahkan menjadi 4. Kan? 12 juga. Nah, itu juga boleh kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ngelebihin 12? Ya otomatis nanti dikebawahin sisanya, teman-teman. Misalkan ya, yang bukan dikebawahin ya. Jadi dia akan menyesuaikan gitu ya. Bukan dikebawahin. Oh, dikebawahin ya. Dikebawahin. Sisanya itu dikebawahin gitu ya. Jadi tidak akan mengakibatkan error. Jadi jangan takut error. Kalau di Bootstrap itu karena dia CSS bukan PHP, kalau salah itu bukannya error ya, tapi tampilannya aja jadi berantakan, gak enak dilihat gitu ya. Desainnya nggak seperti yang kita inginkan, yang atau kita harapkan. Walaupun dia sebenarnya nggak akan error. Nah ini kalau kita perkecil layarnya, apakah sudah responsif? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Sayang sekali tidak seperti itu cara kerjanya. Tidak semudah itu, ya, membuat dia menjadi responsif. Dia akan selalu memaintain seperti ini, ya, akan selalu 4, nggak ada yang ke bawah, nggak ada yang kemana-mana gitu. Loh, kok bisa gitu? Katanya harus responsif. Oh ini enggak. Ya karena memang kita tidak belum mengatur breakpoint. Nah, tadi kan ada istilah breakpoint di grid system itu. Breakpoint itu ukuran-ukuran layar ya. Kapan dia berubah dari large screen ke medium screen, dari medium screen ke small screen,
dari small screen ke extra small dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar mengatur breakpoint ya. Sebagai contoh, ketika layarnya lebar, kita ingin dia dibagi dua aja. Kita ingin dibagi dua ya. Berarti gimana cara ngebaginya? Caranya gini teman-teman. Kalau bagi dua, 12 bagi dua berapa? 6. Ya berarti kita buat di sini 6. Layar lebar ya, berarti LG 6. Kita buat sama semua. Simpan, mulai refresh. Nah, bagi dua sekarang, ya kan? Dan ini responsif nggak? Ini responsif, tapi responsifnya mungkin saja belum seperti yang kita inginkan, walaupun dia sudah responsif. Kita atur di sini, ketika layarnya large dibagi dua, 66. Ya. Tapi lihat teman-teman, ketika layarnya sudah lebih kecil dari large, ya, dia langsung uh, mengambil seluruh bagian dari gridnya, 12-12-nya diambil. Ini memang cara kerjanya gitu teman-teman. Jika kita tidak menentukan orientasi layar yang lebih kecil, maka defaultnya adalah 12. Jadi ini sebenarnya kayak gini nih. Saya tulisin ya biar nggak bingung. Call MD 12. Jadi tanpa sebenarnya ini sama seperti ini teman-teman. Walaupun saya nggak tulisin. Karena uh, ketika LG-nya itu tidak terpenuhi, di bawahnya LG kan MD ya. Berarti dia langsung ambil nilai defaultnya yaitu MD 12. 12 itu kan ambil semuanya gitu. Dan ini tanpa dituliskan dia udah emang defaultnya seperti itu. Ya, tanpa dituliskan defaultnya sudah seperti itu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita inginkan kalau misalkan LG misalkan 4 gitu ya, ketika small jadi 2 dan seterusnya. Uh, Caranya gimana? Nah, berarti sekarang kita atur bukan hanya LG aja yang kita atur, berarti ada elemen lain. Misalkan kita punya 4 di sini ya teman-teman, kita buat 3. Ketika layar lebar, semuanya dibagi rata, 3 bagian. Ya. Nah, bagi rata 3-3. Tapi ketika dia mengecil ke ukuran di bawahnya, yaitu MD, gitu ya, medium, berarti kita tentukan ukurannya. Call medium, misalkan menjadi 4. Berarti 4 itu sepertiganya ya kan? Tapi nanti munculnya 3, bukan 4. Nah, kita refresh. Nanti kalau dia berubah dari large screen ke medium, dia akan menjadi 3. Nah, lihat tuh teman-teman. Dia menjadi 3. Karena dia berubah ukurannya dari large ke medium. Misalkan, di bawahnya medium itu apa? Di bawah medium. Di bawah medium itu adalah small. Misalkan small, nggak langsung 1, pengennya small itu 2. Ini kan small langsung 1. Karena nilai smallnya nggak kita tentukan. Kalau nilai smallnya nggak kita tentukan, defaultnya adalah 12. Gitu. Jadi selalu dia ngambil default kalau nggak ditentukan, yaitu 12, ngambil semuanya. Nah, biar bisa 2 dulu, nggak langsung 1, berarti kita harus tentukan. Call SM, small, gitu ya, 6. Ya. Karena setengah dari 12 itu 6 kan. Kita copy, kita copy, kita copy, kita copy. Kita simpan, lalu kita jalankan. 4, ini adalah large, lalu ini adalah medium, dan ini adalah small. Nah, jadi 2. Ketika udah berubah ke extra small, jadi 1. Nah, ya. Nah, ini udah responsif. Jadi untuk membuat sebuah
kontainer menjadi responsif, itu kita harus atur perubahan-perubahan breakpoint-nya. Dari large ke medium, ke small, dan extra small. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi sebenarnya extra large gitu ya. Tapi karena device yang saya gunakan itu bukan ukuran extra large, jadi nggak akan terlalu ngaruh juga sih sebetulnya. Jadi saya gunakan large saja. Paham ya, ini konsepnya seperti itu teman-teman di Bootstrap ya. Nah, setelah teman-teman memahami konsep Bootstrap ini, 12 grid system gitu ya, kita akan coba implementasikan ke konten kita yang ada di bawahnya ini. Kita tampilkan menggunakan Bootstrap ya. Biar dia itu nanti tampil dulu semuanya gitu ya. Nanti kalau misalkan lebih kecil baru ke bawah. Ini kan belum bawah udah rontok ke bawah gitu ya. Oke, berarti yang atasnya ini saya hapus karena teman-teman karena ini hanya sekedar untuk memberikan penjelasan awal aja. Saya hapus, bersihkan lagi. Hingga sekarang kita hanya punya tampilan seperti ini dan tampilan konten kita ingin kita buat menggunakan 12 grid system. Oke, sebelum kita ngacak-ngacak di sini, lebih bagus kita buat dulu layoutnya teman-teman. Biar kalau ada kesalahan tidak berpengaruh terhadap konten secara keseluruhan. Nah, ini bisa nggak sih kayak gini? If, oh, sorry. Oh, ini saya cut. Kita letakkan di dalam fluid itu bisa nggak ya? Kalau bisa, keren juga ya. Oh, tetap aja nggak bisa. Oke, kita buat aja lagi di sini teman-teman. Div kelas apa teman tadi? Kontainer ya, kontainer. Nah, gimana kita ingin membuat kontainer kita? Kita ingin ketika ukurannya large, kita bagi dua. Ada gambar, ada deskripsi gambar. Ada bagian untuk gambar, ada bagian untuk ini tulisan gitu ya. Oke, langsung kita buatin teman-teman. Berarti div apa dulu teman-teman? Tadi syaratnya div class row. Di dalam disk. Oke, mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Em, Oke, kita lanjut ya. Pakai tethering aja deh. Mudah-mudahan baterainya nggak ngedrop. Oke, sekarang sampai ke mana tadi? Oh iya nih, kontainer ya. Nah, syarat yang kedua kita buat kolom ya. Div class call. Nah, kolomnya gimana teman-teman? Selalu kita berpikirnya dari mulai ukuran yang lebar dulu ya teman-teman. Ya, atau dari yang kecil juga nggak apa-apa sih, bebas ya. Kalau saya lebih mudah memikirkannya itu dari yang kecil dulu gitu ya. Yang lebar dulu. Call LG untuk image-nya itu kita buat 40, sorry, 44 gitu ya. Dan untuk tulisan-tulisannya itu kita buatkan 8. Berarti kalau dijumlahin tetap 12. Ya. Nah, di sini kita coba tambahkan image. Kita buat dummy image dulu deh ya.
Oh, IMG fluid. Nah, di sini kita tambahkan dummy image. Upload kita pakai dummy image yang ini aja, alone. Nah, lalu untuk ini kita tambahkan juga sebuah teks yang panjang, misalkan hobi gitu ya, apa biodata, biodata, biodata. Lalu di sini tambahkan paragraf. Kita ambil dari lorem ipsum. Tadi kayaknya udah ada di sini, mana ya? Ini kita ambil aja beberapa bagian dari sini. Dummy text ya, biar nggak usah nulis lagi kelamaan. Nah, seperti ini. Kita coba simpan. Kalau kita jalankan, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, ini. Biodata. Udah ada. Nah, lalu eh, di sininya bisa kita tambahkan nama, alamat, dan seterusnya. Ya, langsung aja kita tambahkan. Tapi karena kita ingin nested, berarti di sini harus kita tambahkan div, div lagi, div row lagi, div class row. Karena ini kan baris tersendiri di sini nih, baris tersendiri, dan di sini juga nanti ada baris tersendiri yang terdiri beberapa kolom juga gitu kan ya. Berarti kita tambahkan di sini div class eh ini call LG, LG berapa ya ini? Bagi tiga ya. Bagi tiga berarti 363. 363. Nah, jadi tambahkan 12. Yang sebelah sini untuk nama, berapa ya? 5, 6. Akan Nobita. Kita buat dummy-dummy-nya dulu, nanti baru kita hubungkan ke database. Ini alamat. Lalu habis alamat itu, apa ya? Gender ya, atau agama. Lalu kalau ada lagi yaitu kelas ya. Gender udah belum sih? Belum ya. Gender laki, dan terus ya kita buat terakhir adalah kelas. Kok kelas sekolah ya. Sekolah akan SMP, SMP N4 Cirebon. Oke, nah sekarang kita simpan, kita lihat hasilnya. Save all. Itu ya teman-teman.
Alamatnya Nobita sih. Alamat itu harus panjang tulisannya ya. Alamatnya itu alamat rumah Nobita di Cirebon. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi yang kita miliki ini teman-teman, kalau kita ubah ukurannya dari large ke ukuran yang lebih kecil, dia langsung jadi satu. Nah, itu ya. Jadi berubah menjadi satu. Dari large ke medium langsung udah satu-satu kayak gini tuh. Satu, 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 satu. Padahal ukurannya layarnya kan masih cukup lebar ya. Seharusnya tidak perlu langsung menjadi satu-satu ya. Misalkan ininya dulu jadi dua ya. Tadinya kan ini tiga bagian, kita jadikan dua bagian dulu. Lalu biodatanya juga bisa kita perkecil dan seterusnya. Itu yang akan kita atur berikutnya agar si ini ya si ukuran gambar dan biodata itu tidak langsung menjadi satu gitu ya. Berarti kita harus tentukan ukuran apa ya tadi? Dari LG terus ke medium kan, MD. Nah, ketika dia mencapai ukuran medium, kita ingin gambarnya itu ukurannya berapa gitu teman-teman. Misalkan tiga ya, misalkan tiga gambarnya. Dan em, ukuran dari ininya menjadi 9. Kan 3 jadi 9 itu 12. Coba ya. Ini seharusnya nanti ketika medium dia bukannya ke satu ya, tapi ke ukuran yang lain. Nah, itu ya tetap dua, tapi lebih kecil. Ya. Nah, tetapi ininya udah benar ya. Misalkan kita udah cukup puas dengan ukuran yang ini, gitu ya. Atau seharusnya bisa tetap dipertahankan lah lebar ya. Berarti untuk yang ini nggak perlu ada LG 4 teman-teman. Langsung aja di sininya adalah MD4 dan MD8. Ini nggak perlu ada. Karena kita ingin sampai ukuran medium pun tetap dua bagian. Ya, kita coba ya. Ini memang harus coba-coba gitu. Nah, ini ya teman-teman. Walaupun dia udah ke ukuran medium, dia tetap bagi dua. Tapi jadi terlalu ini ya, terlalu mau ke samping gitu ya. Jadi kurang bagus. Saya rasa saya kembali lagi ke opsi yang tadi ya. Nah, itu aja. Oke, dan tinggal sekarang em, mengatur di bagian yang ininya. Nah, di bagian sininya. Agar dia bisa ke kanan gitu ya. Tetap dua. Sebentar teman-teman. Oke, saya pindah koneksi dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Bagaimana ketika dia menjadi layar yang medium gitu ya. Ketika medium berarti kita atur di sini call MD6.
Atau alamat kan lebih panjang ya. Berarti 4 sama 8. 4 sama 8. Oke, kita pindahkan 4 sama 8. 4, 8, 4. Oke, kita coba. Ini 3 ya. Nah, itu sekarang tetap di maintain 2, nggak jadi satu kayak tadi. Ya. Tapi nanti begitu berubah ke layar small, tetap semua jadi satu-satu lagi. Karena layar small ini sebenarnya masih cukup besar ya teman-teman. eh kita ingin ininya bagi 2. Ini nggak apa-apa satu ya. Tapi di bawah ini kayaknya masih cukup dibagi 2 ya. Kalau yang atasnya tetap satu nggak apa-apa. Berarti di bagian sini kita bisa bagi 2. Call MD 6 semua ya. Bukan MD, SM small ya. Karena udah ganti. Misalkan ke SM. Ini ada yang belum di SM. SM, M, refresh, dua lagi. Nah itu teman-teman, sekarang dia menjadi 2, nggak satu, ya. Nanti ketika udah sangat kecil, extra small, baru dia kembali ke satu. Nah, itulah kira-kira teman-teman ya tampilannya. Sekarang tinggal menerapkan ke database kita, ya. Ini karena biodatanya ini masih terlalu rapat ya. Jadi kita betulin dulu biar nggak terlalu rapat tulisan biodatanya di sini. Berarti image-nya yang perlu kita dorong ya. Image ini berarti di sini kan image fluid MG yang ada di kelas Pro. Oke, kelas ini kita tambahkan namanya adalah grid item. Berarti kita ingin menambahkan margin pada image yang ada di grid item. Bisa nggak ya? Kita timpa di style ya. Kita coba aja. Grid item, IMG, sama dengan display none. Nah, hilang ya. Berarti benar. Berarti kita bisa tambahkan di sini margin bottom. Margin bottom misalkan 10 pixel tuh, agar nanti ketika tulisannya di bawahnya itu biodatanya nggak terlalu rapat. Nah, dia ada margin 10 pixel. Jadi lebih enak dilihatnya. Oke, sepertinya udah cukup tampilannya teman-teman, tinggal kita ubah ke sini. Kemana? Ke layout kita. Indeks list pendaftar. Berarti kita tinggal pindahin ini teman-teman, tulisan PHP ini. Ini adalah bagian dari zakat.
Bentar, ini harus hati-hati ya. Include once. Oke, ini kayaknya di-cut aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Karena salah-salah nanti malah error semua. Kita letakkan di sini. Ini include once. Itu sebaiknya kita letakkan di bagian atas. Lalu ini kita rapikan sedikit. Oke, kita lihat lagi. Ini berarti udah nggak kita butuhkan. Hmm. Nah ini ya, perulangannya. Ini perulangannya kita ambil. Kita letakkan awal perulangannya itu di sini teman-teman. Di row, di baris ya. Berarti akhir perulangannya juga harus kita letakkan. Akhir perulangannya kan yang ini ya. Kita copy. Akhir perulangan kita itu ada di sini nih. Grid item. Nah, ini bukan ya. Ya di sini teman-teman. Nah itu. Oke, kita jalankan. Apakah sudah berulang kontennya atau belum? Yes. Ya, udah berulang ya. Berarti benar. Hanya saja gambarnya masih gambar yang itu juga. Ya, karena kita belum mengambil gambar dari database. Yang penting kontennya udah berulang sejumlah banyaknya konten yang kita miliki. Banyaknya konten yang kita miliki itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, berarti em, di sini teman-teman, bagian image-nya, bagian search-nya terutama, atau di bagian sini, PHP ya ini, kita copy, lalu kita letakkan ke gambar sini. Untuk mengganti alone. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Loh, kok mana sih? Oh, ini ya. Nah, itu ya. Dia sudah ada 3 gambar. Ya, sesuai dengan gambar yang diambil dari database. Oh ya, ada satu yang kelupaan itu link ya. Link edit dan link delete di sini belum ada nih. Link edit dan link delete nggak boleh ketinggalan teman-teman. Ini ya link edit yang link dan link delete-nya. Kita copy. Lalu kita letakkan di setelah sini ya. Akhir dari div. Oh, berarti di sini teman-teman. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya, refresh. Nah, itu ya udah muncul link edit dan link delete. Nah, tinggal sekarang nama-namanya ini juga harus sesuai dengan nama-nama yang kita dapatkan dari database. Ini kayak tulisannya kecil banget ya. Saya ingin rubah dulu deh. Oh, jadi banyak nih kerjaan. K5 aja ya. K5. K5. Terus kita dapatkan dari nama pendaftar. Ini ya. Nah, ini. Oke, berikutnya ini pun H5. Ini diganti dengan alamat.
Ini juga H5 diganti dengan agama. Dan ini adalah H5 dengan gender. Juga H5 ganti dengan sekolah. Sekolah. Ini untuk link edit. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu teman-teman, kita bisa lihat ini Nobita, ini Giant, dan ini Suneo. Berarti semua sudah ngambil dari database ya. Karena ini sudah tidak ada error, berarti konten yang lamanya bisa kita hilangkan teman-teman. Dari mulai main ke main lagi, kita hilangin. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, itu ya. Nah, tinggal kita hias ya agar jelas batas antara satu item dengan item yang lain. Berarti di bagian sini, di bagian grid item, misalkan kita bisa tambahkan background color-nya misalkan putih ya, white. Tuh. Kalau kita tambahkan padding 15 pixel, margin 10 pixel. Oke. Dan kita juga bisa tambahkan semacam border gitu ya. Atau margin top, top, bang efek ya. Oke, saya rasa mungkin nggak apa-apa kayak gitu ya. Ini tinggal diekspor-ekspor aja teman-teman, gimana agar tampilannya lebih menarik. Yang jelas kita sudah punya tampilan yang responsif. Ya, semuanya bisa mengikuti ukuran dari layar. Ini dan akhirnya dia kecil seperti ini. Jika layarnya kecil. Oke. Eh, ini tuh ya pembahasan kita tentang responsive web design. Nah, di sini eh, hanya bootstrapnya hanya ada di halaman ini ya. Bootstrapnya hanya ada di halaman list pendaftar. Nah, nanti untuk halaman-halaman yang lain, teman-teman silakan coba utak-atik sendiri ya. Agar di bagian sini juga ada bootstrapnya, formulirnya bisa menggunakan formulir bawaannya bootstrap. Lalu untuk bagian ini, indeks juga teman-teman bisa gunakan bootstrap. Lalu untuk edit, teman-teman juga bisa gunakan bootstrap. Ya. Hanya saja kali ini yang kita pelajari baru di sini ya, baru di halaman utama, gitu ya. Halaman list pendaftar. Ya mungkin itu ya teman-teman yang bisa sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sambil mungkin menunggu pertanyaan, kita bisa
foto bersama dulu Pak Yudis. Bisa stop share. Siap. Oke, jangan lupa ya teman-teman di-upload sampai jam 11 deh ya. Ya tunggu. Kasian juga ya teman-teman baru selesai pelatihan ya. Mungkin perlu waktu lagi beberapa menit untuk mengupload. Saya tunggu sampai jam 11 untuk tugas akhirnya. Project akhir yang ada fitur user autentikasinya. Oh nggak kerasa Pak Yudis fotonya? Oh iya, lupa masih di mute. Kirain udah. Sebentar, kita ulangi. Ya, Oke, ternyata jadi 2 page sekarang. Siap? ya. McLean dengan gayanya seperti biasa. Ah. Oke, 3, 2, 1. Oke, page pertama tunggu sebentar. Oke, page kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Mangga, Pak Radit, dilanjut. Oke baik teman-teman, saya hanya ingin memastikan kembali ke teman-teman bahwa eh, setelah sesi pelatihan ini berakhir, maka fokus kita adalah tentang persiapan uji kom, gitu ya. Tentu bagi teman-teman yang memang dianggap layak untuk melanjutkan ke uji kom. Mudah-mudahan semuanya layak, gitu ya. Tentu dari penilaian dari Kominfo, tentunya dari nilai tugas dan kehadiran. Nah, minggu depan itu teman-teman masih punya waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu sebelum pelaksanaan uji kom. Jadi saya mohon teman-teman terus memperdalam kemampuannya di pemrograman web ini dan kita masih bisa gunakan eh, kita untuk berdiskusi dan kebetulan banget minggu depan itu lagi pada UTS ya sehingga saya tuh senggang ya. Pertama UTS berarti udah nggak ngajar. Begitu juga kita udah nggak ada kegiatan ngajar sampai malam di sini ya. Jadi kita bisa fokus untuk bisa sharing di menggunakan WhatsApp group ataupun bertanya. Insya Allah saya akan lebih responsif dalam menanggapi pertanyaan teman-teman karena di depan itu udah lebih senggang waktunya. Oke, sebentar ini ada pertanyaan dulu. Saya lihat dulu di WhatsApp deh yang bertanya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Boleh. Mau tanya apa, Mas? Izin Bapak, ini pertanyaannya pada tugas yang ini sih Pak, sebelumnya tuh Pak, tugas-tugas sebelumnya tuh Pak. Soalnya Kayak saya gitu. menemukan error gitu. Error di mana? Pada saya ingin menginput image tuh Pak, di tugas 11 kalau nggak salah. Yang tugas 11 itu, saya kan sudah mengikuti sesuai dengan arahan Bapak, Ya. terutama di bagian eh, yang list pendaftar itu yang pengulangan tuh Pak, yang pakai while. Nah, di situ pada saat saya refresh, nah ada error Pak, di array resultnya itu nggak ada. Sedangkan saya udah ngecek di bagian search code proses add itu udah sesuai dengan arahan Bapak yang video pembelajarannya gitu tuh Pak. Hmm, ya, gimana ya? Harus saya cek juga sih codingnya atau Mas kirim lagi kayak kemarin tuh, Mas. Kirim lagi aja ya. Jadi ini gini, semua tugas yang penting terkumpul walaupun nggak sempurna, jangan sampai malah nggak dikumpul karena waktunya kan sampai jam 11. Jadi teman-teman sampai jam 11 ini usahakan apapun adanya dikumpulkan saja, tapi kekurangan-kekurangannya
bukan kekurangan dalam pengumpulan tugas ya. Misalkan hal-hal yang memang belum diketahui ingin dikonsultasikan boleh dikirimkan aja Mas codingnya ya. Kemarin biasa langsung saya bisa buka gitu. Kemarin kan kalau saya nggak buka juga saya nggak ngerti tuh errornya di mana gitu. Ya ini pun sama, saya harus cari errornya di mana, tinggal dikirim aja. Nanti insya Allah saya bantu lah. Karena kalau hanya berdasarkan pertanyaan lisan gini saya juga bingung ya, nggak ngerti juga karena banyak faktor sih penyebab error tuh. Saya harus lakukan tracing eh, dari satu tahapan ke tahapan yang lain seperti itu. Ini udah dikirim ya, coba saya cek list pendaftar. Ini nih yang pakai database nggak sih tugas ini nih? Pakai ya? Ini kan upload upload data ya? Upload Iya Pak, gambar ya ini? yang upload data image tuh Pak. Errornya pas gimana? Di line ke-7 pada source code list pendaftar Pak. Pas lagi di refresh atau gimana? Ya, pas waktu nge-refresh kan saya udah masukin semua data-data yang kayak ininya nih Pak, echo variabel nama dan lain sebagainya. Nah, saya masukin perulangan well tuh Pak di situ. Kan ada Oh iya. MySQL query. Nah, di situ errornya Pak. Oke, saya buka ya list pendaftar. List pendaftar. Saya download dulu. Di line berapa, Mas? Errornya di line Di line 47 Pak. 47. Tulisan errornya apa, Mas? Bisa ditampilin nggak? Ini ada. Oh, ini ya. Ini tulisan errornya ya. Bentar, saya lihat dulu. Gelap ini ya tulisannya. Maaf Pak Radit, di share screen aja mungkin biar teman lainnya juga bisa lihat. Saya lihat itu pakai HP. Oh, kirain. Tapi saya nggak bisa lihat juga tulisan errornya soalnya gelap ini ya. Teksnya, teksnya itu di background teksnya hitam, backgroundnya warnanya gelap. Warning, bisa dibaca Mas? Warning apa Mas itu Mas? Bentar Pak, kirim ulang saya Pak, bentar. Kalau bisa tulisannya aja Mas, errornya gimana? Nggak usah sama gambar-gambarnya gitu. Karena yang saya butuhin cuma tulisan errornya aja. Langsung aja di copy ke WhatsApp gitu. Ini ya, fatal error. Waduh, duh, duh, duh. Undefined variable result in C. Variable resultnya nggak kedetek. Oh, resultnya mana? Oh ya, ini variable resultnya di mana Mas? Sebentar. Ya, Ctrl S, Ctrl F. Result. Iya nih Mas, dia nggak
menemukan resultnya, nggak ada Mas. Biasanya kan result itu yang saya ajarkan, result sama dengan MySQL query, kan gitu ya. Perintah itu di mana nggak ada Mas. Itu ada di ini Pak, di yang proses add bukan sih Pak? Kan soalnya sebelumnya itu masukin ke proses add. Proses add. Ini kan menampilkan data ya, while itu. Item pendaftar nama. Ini apa sih? User data, alamat, gender, edit, delete. List pendaftar kan berarti kalau list pendaftar itu kan ya tetap Mas. Walaupun ini kan berarti nge-redirect ya, dari add ke di redirect ke sini kan prosesnya. Tetap harus ada resultnya itu di mana. Saya tampilin ya, punya saya ya. Result list, list pendaftar nih ya. List pendaftar. Nah, result itu nih. Ini saya lagi share screen nggak sih saya? Kalau ini bisa share screen nggak sih nih? Itu tampilannya gelap Pak. Oh, gelap. Sebentar. Saya share screen dulu kalau gitu. Ini ya, kelihatan ya. Punyanya Masnya kan yang ini. Ini ya. Ini yang error ya, 48. Errornya itu dia nggak berhasil mendapatkan variabel result. Jadi MySQL I fetch array dia membutuhkan parameter result. Nah, saya di sini ketika Ctrl F, saya cari result itu nggak ada. Nah, seharusnya seperti ini nih. Ini codingannya saya ya. Ini kan sama nih. Nih, MySQL fetch array result. MySQL fetch array result. Tapi saya resultnya itu ada di sini. Nah, di sini nih. Tuh. Karena ini kan pengulangan menampilkan data. Sehingga resultnya harus ada. Nah, ininya hilang nih Mas. Nggak tahu di mana. Saya nggak dapetin di sini nggak ada. Tuh, nggak ada kan resultnya. Nah, ditambahin itu result agar dianya ini nggak error. Oh, di bawah jangan-jangan. Nggak juga. Oke, baik Pak. Nanti saya coba tambahin Pak. Nah, ya. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi mulai minggu depan tuh teman-teman kalau bertanya, insya Allah deh saya tanggapin nggak. Karena minggu depan saya nyantai. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya. Pakai mode fast respon ya, Mas. Iya, besok tuh minggu depan udah enak banget. Udah ngadang aja. Gabut ya, udah gabut jadi kampus. Sudah Atau kalau 9 teman-teman 9.34. pengen, ya teman-teman pengen datang ke kampus langsung ngoding bareng itu boleh juga sih, ya. Silakan. Oh, Bapak check out nggak? Oh iya lupa. Oh iya, cekot dulu bos. Iya, Kirim saya aja ke kirim di grup. WA aja ya. Nah, oke, mungkin bisa saya akhiri ya, teman-teman. eh jadi tolong semua tugas kirimkan malam ini, termasuk terutama tugas proyek akhirnya. Apapun jadinya bentuknya seperti apa, kirimkan. Oke. Jangan sampai malah nggak dikirim karena belum 100%. Ya 80% kirimin, 90% kirimin. Yang penting ada bentuknya gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di kesempatan akhir ini saya juga ingin gunakan untuk menutup ya sesi latihan kita gitu ya selama 15 kali pertemuan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, tapi ingat perjuangan kita belum berakhir ya. Kita akan terus berusaha sampai pelaksanaan uji kom dan
tentu harapan kita adalah hasilnya bisa dianggap kompeten semua. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yudis. Terima kasih Oke. banyak Pak Yudis. Sami-sami check out untuk QR-nya sudah ada di WAG ya. Makasih Bapak. Oke, sama-sama.